Hari ini saya akan buat masker rambut. Untuk saya pakai di saya punya rambut ini. Kalau dulu saya pakai masker rambut itu seminggu sekali, karena saya punya rambut itu sangat kering. Memang pada dasarnya saya rambut keriting ini memang kering terus rapuh, cepat putus. Karena itu saya pakai masker rambut itu seminggu 1 kali untuk mengatasi saya punya rambut kering ini supaya dia jadi lembab, terus mengatasi kerontokan. Tapi karena saya sudah sering melakukan masker rambut dan saya lihat saya punya rambut ini sudah agak ada perubahan, tidak terlalu kering seperti yang dulu, maka saya ambil keputusan untuk sebulan 1 kali saya melakukan masker rambut. Untuk dia punya bahan-bahan sendiri itu bahan-bahan yang sudah biasa saya pakai, ada telur, ada minyak kelapa, dan ada madu, castor oil. Bahan-bahan itu yang saya akan pakai untuk buat saya punya masker rambut. Tapi sekarang itu saya hanya pakai kuning telur, karena kuning telur itu untuk mengatasi saya punya rambut yang kering, sehingga dia bisa membantu untuk melembabkan saya punya rambut yang kering ini. Terus kalau untuk castor oil sendiri itu saya campur di masker itu untuk dia merangsang saya punya pertumbuhan rambut baru. Kalau minyak kelapa juga itu membantu untuk melembabkan rambut, untuk kasih lembab rambut. Kalau madu itu saya pakai itu untuk buat saya punya warna rambut itu tetap terjaga, tetap hitam berkilau. Itu saya pakai madu. Dan ada telur yang tadi saya baru beli karena saya mau buat masker rambut, jadi saya akan ambil dia punya kuning telur saja. Dan bahan-bahan ini semua saya akan campurkan dan saya akan buat sebagai masker rambut yang saya akan pakai di saya punya rambut. Oke, kita langsung saja buat dia punya bahan campuran ini. Yang pertama kita ambil dia punya kuning telur saja, putihnya nanti saya akan kasih pisah. Caranya seperti begini sih yang saya biasa buat. Tidak tahu orang lain punya cara seperti bagaimana. Aduh, sebenarnya ini sih kurang bagus, kurang tepat untuk kasih keluar dia punya kuning telur. Tapi ya sudah terlanjur, jadi tidak terlalu ini sih. Oh, ini kayaknya telurnya kurang bagus atau bagaimana. Seharusnya itu cara yang tepat adalah pecahkan dari tengah ini. Aduh, ini telur super kecil, jadi putih telurnya sudah masuk lagi. Oke. Setelah itu saya akan tambahkan minyak kelapa 1 sendok ini saja saya akan pakai. Teman-teman bisa lihat ini minyak kelapanya, saya akan pakai 1 sendok teh. Setelah itu saya akan pakai ini 2 sendok takaran yang dari tadi, castor oil, untuk merangsang saya punya pertumbuhan rambut baru.
Setelah itu saya akan tambahkan madu 1 sendok lagi untuk dia menjaga saya punya warna rambut itu tetap hitam berkilau. Saya akan tambahkan. Setelah semua bahan ini sudah ada dalam satu mangkok, saya akan campurkan semua, aduk semua hingga merata campuran ini. Dan setelah itu saya akan pakai di saya punya rambut ini, tapi saya tidak langsung pakai, nanti saya akan kasih basah lagi. Saya akan cuci dulu, kasih bersih supaya rambut itu di dalam keadaan lembab, keadaan basah, supaya masker yang saya pakai ini dia bisa meresap di saya punya rambut, di dia punya batang rambut. Terus dia punya ujung rambut ini saya akan pakai akan lebih banyak di ujung rambut, karena ujung rambut ini yang paling kering dibanding dari yang lainnya. Jadi saya sudah campur semua dan saya akan pakai di rambut. Setelah saya pakai di rambut, sebelum saya pakai saya akan cuci dulu. Untuk saya lihat ini saya punya rambut, dia punya ujung-ujung ini yang kering, lebih kering dari yang lain. Jadi nanti saya perbanyak pakai di ujung rambut ini masker ini. Setelah itu baru saya akan diamkan selama 20 menit. Oke, langsung saja saya cuci rambut dulu, nanti sebentar saya akan balik nih. Oke. Jadi ini rambut sudah saya cuci, dia sudah agak basah, sudah lembab. Jadi langsung saya akan aplikasikan, atau saya akan langsung pakai masker ini. Saya akan belah rambut dulu jadi 2, baru saya akan pakai masker ini. Saya punya rambut ini dia punya ujung yang kering, karena ujung bagian rambut ini yang usianya lebih tua, ujung rambut ini. Jadi sebelum saya pakai masker, saya akan lindungi saya punya baju dulu dari masker yang nanti akan tumpah. Aduh, ini yang biasa saya pakai untuk merawat saya punya wajah dan saya punya muka. Saya akan lindungi saya punya baju dulu supaya tidak terkena masker yang tumpah, karena ini masker ini kan cair, jadi nanti dia akan tumpah deh. Oke. Loh, saya pakai tangan saja sudah. Jadi saya punya jenis rambut ini, jenis rambut keriting kribo. Jadi teman-teman kalau mau merawat kita punya rambut itu, teman-teman harus kenal kalian punya jenis rambut dulu. Jangan asal kita pakai perawatan sembarang, boleh saja, cuma nanti efeknya itu, dampaknya tuh bisa bikin kita punya rambut jadi mungkin rusak kah, atau mungkin manfaatnya tidak bisa terlihat di kita punya rambut. Karena saya sudah pernah seperti begitu, saya asal pakai saja untuk merawat saya rambut ini, bahan-bahan pakai saja, bahan apa saja yang saya lihat orang pakai saya pakai, tapi sebenarnya tidak ada efek yang saya rasa, justru bikin saya rambut juga rusak. Karena apa ya, saya bagi saya punya video ini sesuai saya punya pengalaman yang sudah saya pakai dan saya sudah lihat dia punya hasil. Makanya itu saya mau bagi untuk teman-teman lagi, supaya kalau orang bilang ketemu rambut itu don't tipu, atau mungkin orang yang bilang itu tuh karena dong tidak tahu rawat dong punya rambut itu seperti apa. Makanya dong bilang kita punya rambut keriting kribo tuh susah panjang, susah tumbuh. Buktinya saya punya rambut keriting ini, rambut keriting kribo, rambut keriting. Dia tempel di kepala, di kulit kepala. Kalau kita ikat, kita kasih basah,
waktu basah langsung kita cepat-cepat sisir pakai minyak rambut, itu kita bisa ikat, bisa konde. Tapi kalau setelah kita lepas konde, kita tidak mau urus kita punya rambut lagi, itu langsung rambutnya talipat talingkar kembali masuk ke kulit kepala. Itu yang dibilang rambut keriting keribu. Banyak kan teman-teman dari atau siapa orang-orang dari pegunungan, termaksud siapa jenis rambut ini. Kalau teman-teman dari pantai kan punya rambut keriting, itu jenis rambut keriting apa ikal atau keriwil ya. Kalau ada jenis keriting yang bergelombang lagi, itu teman-teman yang orang pendatang orang tapi dong punya rambut ada yang bentuk keriting-keriting, itu jenis rambut keriting bergelombang. Terus ada jenis keriting keriwil atau jenis keriting apa itu. Terus kalau saya punya ini jenis keriting keribo. Jadi deh orang bilang tuh susah panjang atau dia malas tumbuh, sebenarnya tidak. Kita saja yang tidak tahu dia punya cara rawat kita rambut ini seperti bagaimana. Tapi kalau kita tahu cara rawat kita rambut, nanti rekam rambut sama dan saya begini dia punya panjang. Makanya satu kalau mau dari tahun 2007 itu 2017 saya punya rambut itu saya mulai fokus untuk merawat supaya dia jadi subur, tidak seperti yang orang-orang bilang kalau kita rambut itu susah panjang, dulu tipu dan tertahu dia punya cara rawat. Itu yang bilang lagi. Ya cara pakai yang ala kadarnya seadanya saja. Yang penting saya rambut ini saya rawat dia, daripada saya mau tunggu pakai alat yang super canggih dan super lengkap semua tapi nanti tunggu waktu lagi kapan. Yang ada ini saja kita pakai, yang penting kita rambut ini sehat. Jadi setelah kita pakai masker di rambut ini, di kulit kepala ini kita pijit-pijit seperti begini. Ini tuh itu gunanya tuh untuk melancarkan peredaran darah ke kulit kepala. Dari kulit kepala dia akan mengalir ke kita punya batang rambut, sehingga rambut itu dia bisa subur, dia bisa sehat. Terus pertumbuhan rambut baru itu dia akan muncul dengan cepat gitu. Jadi kalau pakai masker jangan pakai saja setelah pakai langsung tutup kepala dengan ini atau kasih biar begitu saja, tidak. Setelah pakai kita pijat-pijat kita punya kulit kepala supaya merangsang aliran darah itu dia mengalir ke kita kulit kepala. Oke. Ini semua sudah dengan masker. Saya punya rambut, saya akan pakai yang sedikit ini untuk saya punya rambut yang dia punya bagian ujung. Jadi saya akan sisir untuk kasih turun rambut semua di bagian depan. Ini saya akan sisir. Sebenarnya sisir juga tuh harus hati-hati karena kita punya rambut kan dalam keadaan basah. Kalau basah itu dia cepat putus. Saya sisir begini supaya masker itu dia merata, itu satu di seluruh rambut. Yang kedua itu saya mau pakai masker lebih banyak di ujung rambut karena ujung rambut yang paling kering. Jadi ujung rambut ini yang paling kering, jadi saya akan perbanyak pakai masker di ujung rambut. Oke, saya akan pakai masker ini. Kakak tolong mama kantong kak. Setelah pakai ini rambut kita ditutup, kita diamkan selama 20
menit. Oke. Oke, saya akan tutup ini rambut dan saya akan diamkan selama 20 menit. Dia mulai merembes turun ke bawah. Ini supaya kita punya rambut itu, dia punya masker bisa meresap di kita punya batang rambut. Jadi kita tutup, kita kasih hangat dia dan kita balik dia begini. Kita diangkat selama 20 menit. Jangan terlalu lama karena nanti telur dia masak panas, jadi nanti dia masak di kita ke dalam rambut ini. Jadi biarkan 20 menit dari sekarang, baru setelah itu nanti dicuci. Duh, kayak terlalu panas sekali aku barang ini. Oke, saya akan pakai ini lagi. Oh, dia sudah merembes turun ke bawah, masuk di kuping lagi. Ya. Jangan terlalu kuat kan nanti telurnya dia merembes keluar. Oke. Kita diamkan selama 20 menit, baru setelah itu saya akan cuci dengan air dingin. Bisa juga kalau teman-teman mau pakai air hangat bisa, kalau mau pakai air dingin juga bisa. Yang penting sampai dia punya sisa-sisa telur itu harus benar-benar bersih. Oke, setelah ini nanti kita balik lagi. Jadi ini saya baru selesai cuci rambut. Tadi saya pakai masker itu, setelah itu saya sudah cuci rambut dengan sampo. Jadi ini seperti ini. Jadi waktu dulu tuh kalau saya punya rambut itu, kalau cuci itu dia tidak seperti begini. Dia cepat kering baru dia masuk ke dalam. Dia talingkar, tempel di kulit kepala. Jadi kalau waktu basah begini tuh cepat-cepat harus saya pakai minyak rambut, baru setelah itu saya ikat. Tapi kalau tidak, dia akan kering dan dia akan tempel masuk ke kulit kepala, karena saya punya jenis rambut itu jenis rambut keriting kribo. Jadi yang orang biasa bilang susah panjang, malas tumbuh, itu sebenarnya tidak. Kalau kita urus dengan baik itu dia punya rambut nanti akan tumbuh panjang. Jadi teman-teman bisa lihat saya punya rambut setelah saya cuci. Saya tidak biasa kasih kering, nanti saya kasih tinggal sampai dia kering sendiri. Jarang saya kasih kering. Jadi lihat kalau udah keriting begini ya. Kalau dia punya kalau kita punya rambut kita urus baik, subur, dia akan tumbuh terus. Jadi setiap bulan tuh nanti kita akan lihat dia punya hasil tuh panjang seperti apa. Jadi itu tadi saya punya masker untuk mengatasi rambut kering. Jadi nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat mencoba dan sampai jumpa. Bye.